Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Advokat Dian Burlian di channel Literatur Hukum, channel referensi hukum bagi masyarakat Indonesia. Baiklah sahabat literatur hukum sekalian, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pelapor tidak diwajibkan membuktikan laporannya, atau pelapor tidak diwajibkan membawa bukti saat membuat laporan di kepolisian. Namun sebelum kita membahas video berikut ini lebih lanjut, ada baiknya sahabat literatur hukum sekalian dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share video-video dari literatur hukum, sehingga channel ini mampu memberi edukasi dan referensi hukum bagi masyarakat Indonesia. Baiklah sahabat literatur hukum sekalian, dapat saya tegaskan bahwa pelapor tidak diwajibkan membawa bukti atau membuktikan laporannya, atau sering singkat oleh praktisi hukum bahwa pelapor tidak dibebankan pembuktian. Kita lihat bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Acara Hukum Pidana mengatakan laporan adalah pemberitahuan dari seseorang kepada pihak yang berwenang atau pihak yang berwajib tentang sedang, telah, atau diduga akan terjadinya suatu tindak pidana. Jadi di dalam laporan tersebut tidak disebutkan bahwa harus dibuktikan gitu atau harus membawa bukti. Kemudian kenapa? Karena bagaimana dengan dugaan akan terjadinya suatu tindak pidana? Lah kalau kita harus membawa bukti terlebih dahulu, tentu kita tidak akan bisa membuktikan bahwa dia sedangkan tindak pidananya kan belum terjadi. Jadi kita tidak dibebankan pembuktian, ya, saat kita membuat laporan kita tidak dibebankan pembuktian. Nah, bagaimana Pak Dian kalau kita atau sering terjadi ketika kita membuat laporan ditolak polisi, ya, ini rata-rata nih bagi masyarakat yang awam, kemudian masyarakat katakanlah tergolong tidak mampu, berhadapan dengan yang akan dilapor ini orang yang mampu atau orang yang berpengaruh atau orang kaya di suatu tempat, sehingga aparat kepolisian mungkin terutang budi, mungkin segan, sehingga kita diabaikan untuk membuat laporan, maka kita bisa melaporkan balik atau mengadukan si SPKT saat itu atau petugas jaga saat itu kepada pihak Propam, ya, sebagaimana di dalam undang-undang atau di dalam Perkapri pasal 15 nomor 14 tahun 2021 ayat 1 menyatakan setiap anggota polisi dilarang memberikan mengabaikan perminta tolong atau permohonan pertolongan atau bantuan atau laporan dan pengaduan dari masyarakat. Nah, terkait sedang, telah, akan terjadinya dugaan suatu tindak pidana. Jadi polisi tidak boleh, itu melanggar kode etik. Jadi harus kita laporkan ke Propam. Nah, cuman kadang ada beberapa juga sahabat literatur hukum mengeluhkan, kami sudah lapor Propam Pak, tapi kata dia, oh ini tidak memenuhi unsur sehingga dia juga tidak diproses gitu. Nah, bagaimana kalau itu terjadi dengan Anda atau sahabat literatur hukum sekalian? Anda bisa mendatangi pos Bakum atau Anda bisa mendatangi kantor-kantor pengacara yang mempunyai bawa atau mempunyai keberanian untuk menggugat pihak kepolisian. Karena apabila laporan kita ditolak dengan alasan apapun, kemudian kita lapor ke Propam atau atasannya tidak juga diindahkan, atau bahkan kita dianggap juga tidak memenuhi persyaratan, maka kita berhak mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum. Jadi polisi itu atau orangnya atau oknum atau kapolseknya saat itu, institusinya saat itu bisa kita gugat dengan perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal 1365, 1366 dan 1372, di mana di situ
polisi melakukan perbuatan melawan hukum, tidak melakukan apa yang mestinya dia lakukan sesuai dengan wewenang dan fungsinya sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Jadi itulah sahabat literatur hukum sekalian, saya tegaskan bahwa kita tidak boleh ditolak laporannya. Masyarakat tidak boleh ditolak, dia harus diterima. Kalau kurang meyakinkan tentang pembuktiannya, maka pihak kepolisian menerima sebagai pengaduan. Jadi lakukan lidik dulu, nanti bisa ditetapkan tersangka. Tapi kalau sudah kuat barang buktinya atau ada bukti permulaan yang cukup, maka tidak ada alasan bagi polisi untuk menolak membuat laporan. Karena laporannya ada dua macam, ada yang laporan model B, itu kita membuat laporan, ada juga laporan model A, itu laporan yang dilakukan oleh Intel atau pihak kepolisian menemukan suatu tindak pidana. Biasanya ini untuk kasus narkoba, itu sering digunakan laporan model A. Nah kemudian kalau laporan itu terbagi dua, ada bentuk laporan karena sudah terpenuhinya dua alat bukti permulaan, atau pengaduan yang diduga alat bukti atau bukti permulaan belum begitu kuat, jadi dia berbentuk pengaduan. Jadi tidak ada alasan polisi untuk menolak laporan dari masyarakat. Nah, itulah sahabat literatur hukum yang perlu kita tegaskan. Tapi apabila laporan kita ditolak, kita bisa mengadu kepada Propam di Polres ya, atau di Polda. Ketika itu juga tidak memuaskan atau tidak kita diabaikan karena kita orang kecil, karena kita tidak punya uang, karena kita juga mungkin sebagailah dengan alasan yang tidak rasional, maka kita akan menggugat polsek mana, polres mana, atau polda mana yang menolak laporan kita tersebut. Kita mohon minta bantuan kepada LBH atau kepada Posbakum atau kepada kantor hukum manapun ya, tapi kita harus mencari kredibilitas kantor hukum tersebut berani tidak dia untuk melakukan gugatan terhadap pihak polisian. Karena pada umumnya ya rekan-rekan kita pengacara ini tidak mau ambil resiko. Ya ini juga nggak ada uangnya, masyarakat miskin kecil, ya udahlah. Tapi kalau advokat yang punya kredibilitas tinggi, apapun dia, apalagi kewajiban kita di pasal 24 Undang-Undang Advokat wajib membantu orang yang tidak mampu, ya mau polisi, mau tentara, mau presiden, mau apapun, tetap kita gugat ketika dia telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap klien kita. Nah bagi pelapor juga jangan melapor yang memang tidak terjadi, karena itu akan pidana bagi kita, yaitu laporan palsu atau nanti kembalinya kepada sumpah palsu. Jadi kita juga ketika melapor ya harus benar-benar terjadi laporan tersebut gitu. Jangan mengada-ada karena itu ada risiko pidananya bagi kita. Itulah sahabat literatur hukum sekalian. Jadi saya tegaskan kembali bahwa polisi tidak ada alasan untuk menolak laporan masyarakat. Ketika tidak lengkap bukti permulaan, maka dia diterima sebagai laporan pengaduan, tidak laporan murni atau laporan model B. Jadi tidak ada alasan ketika dia menolak itu, ya dia telah melakukan perbuatan melawan hukum sesuai dengan pasal 1365, 1366 dan 1372 KUHP Perdata. Tapi ketika dia melanggar kode etiknya, itu Perkap nomor 14 tahun 2011 tentang kode etik kepolisian pasal 15 ayat 1 menyatakan polisi dilarang mengabaikan permintaan pertolongan atau bantuan dari masyarakat, kemudian baik itu dalam bentuk laporan, pengaduan dan lain sebagainya yang masih di dalam lingkup wewenang tugas dan fungsinya sebagai kepolisian. Jadi dia tetap melanggar kode etik. Dan juga kita ketika itu tidak diindahkan, makanya kita gugat dia secara perdata. Jadi maka nanti akan diterima laporan kita dan akan ditindaklanjuti. Itulah yang dapat saya sampaikan. Berulang kali saya menegaskan bahwa masyarakat kecil boleh melapor, wajib melapor terkait dengan sedang akan bahkan diduga akan terjadinya tindak pidana, harus melapor kepada pihak polisian. Jika tidak terima, kalau itu memang mengancam nyawa atau memang merugikan kita secara pribadi, kita bisa laporkan kepada Propam karena melanggar kode etik, atau kita gugat di pengadilan karena telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak melaksanakan apa yang mesti dia laksanakan.
itulah sahabat literatur hukum seluruh Indonesia dimanapun Anda berada, jangan takut apabila melihat suatu tindak pidana atau mengalami kerugian karena suatu tindak pidana, silakan melapor kepada pihak kepolisian. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.